tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti WUS itu semuanya. Soal WUS sih beliau nggak tanya ke saya pandangannya apa, jalan. Ya nggak ada sama sekali juga. Saya pikir sih mestinya beliau kan pasti punya kebijakan sendiri ya mengenai ini kan, ya kan WUS-nya sendiri kalau secara operasional bagus. Kalau yang lain-lain ya mungkin tanya beliau sendiri deh. Itu tadi ya misalnya soal pengelolaannya bagaimana, hutangnya bagaimana, mungkin boleh tanya sendiri sih karena tadi nggak dibahas. Menjawab utang WUS, apakah ini sikap Prabowo sebagai bentuk ia memilih menjaga hubungan dengan Joko Widodo ketimbang mengungkap akar masalah dari utang WUS itu sendiri menurut Anda? Saya nggak bisa baca ya kalau isi hati Pak Prabowo dikaitkan dengan Pak Jokowi. Tapi yang jelas Pak Prabowo harus secepatnya meminta menteri terkait teknis untuk menjelaskan supaya tidak ada salah kaprah. Kenapa? Betul Pak Prabowo, kita lihat optimismenya, mengatakan tanggung jawab saya, tidak usah ribut-ribut. Tapi kan Pak Prabowo mengakui sendiri pada akhirnya, lewat uang siapa? Uang rakyat, uang pajak kita. Nah, pertanyaannya kan adalah ketika Presiden harus turun gunung, apakah artinya memang ini tidak lagi penyelesaiannya lewat skema B2B dan kemudian diambil oleh negara? Kalau itu yang terjadi, artinya ini kontradiktif dengan penjelasan beberapa pihak yang merasa mengerti terkait dengan permasalahan WUS yang dianggap ini urusan bisnis biasa saja. Dan ketika itu terjadi, ini kan terkait dengan pertanggungjawaban terhadap uang rakyat. Ya. Yang kedua, saya pikir ini menunjukkan ada kadang-kala Pak Prabowo ini kita hormati ya bagaimana semangatnya, niatan baiknya untuk kemudian membangun optimisme, tapi kontradiksi seringkali muncul. Ketika Pak Prabowo mengatakan makanya uang negara jangan sampai kemudian terjadi kebocoran. Kebocoran itu bukan hanya urusan korupsi. Kebocoran itu bukan sekedar masalah tidak efisien dipakai oleh pemerintah daerah. Kebocoran itu salah satunya harus kita cari juga akar-akar dalam proyek-proyek seperti WUS, dalam proyek seperti IKN. Jadi saya sepakat istilah Cynthia tadi. Yang paling penting sebenarnya kan adalah bagaimana mencari akar masalah. Ya. Lalu kemudian kita belajar dari pengalaman presiden sebelum, rezim sebelum, kepemimpinan sebelum, mana yang bisa diteruskan dan mana yang tidak. Dan itu yang menurut saya perlu jadi catatan penting. Dan saya sangat berharap Pak Prabowo pada akhirnya adalah presiden yang betul-betul tanpa beban. Ketika beliau bisa gebrak meja, bisa kemudian berteriak dengan lantang mengenai kebocoran negara tanpa beban, saya berharap itu betul-betul bisa dilaksanakan baik dalam konteks bukan hanya menghadapi mafia, tapi menghadapi yang namanya hutang budi politik, termasuk bagaimana memposisikan dirinya terhadap baik itu menteri mau dari parpol atau tidak, termasuk kepada mantan presiden sekalipun. Tindakan presiden ini masuk kategori abuse of power. Karena presiden telah mengambil kewenangan melampaui kewenangan aparat penegak hukum. Dengan pernyataan presiden ini seolah-olah tidak ada masalah, problemnya hanya pembayaran hutang. Padahal yang dipersoalkan oleh publik bukan soal pembayaran hutang saja, alokasi dananya dari mana, akan tetapi adanya dugaan tindak pidana korupsi yang harusnya ini diusut terlebih dahulu. Padahal KPK telah mengumumkan menyelidiki kasus ini. Sehingga tindakan presiden ini seolah-olah menganulir upaya penegakan hukum, aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa presiden pasang badan untuk proyek kereta cepat WUS di era Jokowi. Dan dengan demikian presiden telah mengabaikan asas-asas negara hukum. Kekuasaan eksekutif tidak boleh ikut campur, apalagi mengambil peran pasang badan. Nah, dengan demikian itu akan menyebabkan secara psikologi aparat penegak hukum tidak akan berani menyelidiki kasus ini.